Hai guys, kembali lagi di Ngerti, ngobrolin seputar investasi. Nah, udah stop. Gimana nih Mas Alven? Mengingat Porto nih lagi IHSG itu lagi turun-turunnya gitu. Gimana nih tanggapannya? Apakah full senyum atau full cemberut? Kalau sekarang masih full senyum ya, tapi kalau beberapa bulan yang lalu full cemberut. Betul. Kayak penonton bisa disuruh dibentuk ya? Kayak enggak gitu loh. Nah, jadi podcast kali ini itu membahas tentang penurunan beberapa saham big caps yang ada di Indonesia gitu. Nah, contohnya beberapa big caps yang menurut menarik perhatian Mas Alven tuh apa aja sih? Nah, kalau kali ini aku ada 3 saham big caps yang menarik perhatianku, yang beberapa waktu yang lalu sempat turun. Pertama ada BBRI, Bank BRI. Terus ada juga dari saham Telkom, TLKM, sama ada dari ASI atau Astra Internasional. Itu yang menarik perhatianku. Ada 3 big caps yang turunnya gila-gilaan gitu. Oh, jadi menurut Mas Alven ini kira-kira buy or buy gitu ya di sini kita bakal menentukannya gitu dan Kita membahas. bisa bahas tipis-tipis di sini lah ya. Nah, buat yang pertama nih aku mau pilih yang BBRI dulu deh gitu. Oke. Nah, BBRI ini kan turun 36% dan 18% maksudnya dari titik tertinggi di tahun ini gitu. Nah, menurut Mas Alven ini penyebabnya apa sih? Oke, sebenarnya kalau dilihat dari titik tertinggi di tahun ini ya, itu turunnya sekitar 36% sampai titik terendahnya. Terus kalau harga sekarang itu waktu kita podcast hari ini tanggal berapa nih sekarang? Nah, sekarang itu tanggal 13 September. Okay. 13 itu sekitar 18%-an, masih udah ada turun dari titik tertingginya. Nah, mungkin ada beberapa penyebab yang ini aku highlight di sini. Yang pertama itu dari sebenarnya BBR ini laba itu tetap naik, ada kenaikan laba gitu, cuman kenaikannya itu menurun jika dibandingkan sama periode sebelumnya gitu. Terus habis itu ada juga isunya yang mungkin ini berdapat juga ya, ada juga berakhirnya stimulus restrukturisasi dari kredit perbankan. Nah, coba aku pengen tahu tuh apa tuh stimulus restrukturisasi perbankan. Singkatnya gitu, oke, singkat saja. Waduh, singkat saja. Kalau dari kredit perbankan intinya gini. Kalau dulu waktu COVID kan dikasih stimulus, intinya pemerintah untuk mendukung konsumsi atau mendukung kredit itu ada stimulus. Nah, waktu selesai COVID ini tahun ini udah di-cut stimulusnya, jadi udah back to normal lagi, gak ada pemerintah bantu gitu. Jadi ya itu mungkin berpengaruh juga secara nggak langsung ke BRI gini. Sama yang paling penting di sini kalau dari laporan keuangan ada kenaikan dari beban operasional sama kerugian turunan nilai gitu. Oh, banyak juga ya berarti pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Iya, benar. Tapi BRI ini kan juga termasuknya perusahaan besar gitu ya. Nah, dan cetak laba luar biasa gitu. Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya kalau ngomongin penurunan akhir-akhir ini sebenarnya itu hal yang wajar karena namanya bisnis kan ada nggak selalu naik terus ya. Kayak kita hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Kayak roda muter gitu ya berarti ya. Ya kecuali mungkin ada beberapa orang yang di atas terus lah gitu. Waduh, udah disebut namanya tuh. Ya inisial ini Bos Doni. Waduh, nggak apa ya? Nggak, itu salah satu teman kita di Gaspen gitu. Oke. Ini mukanya. Nah, cakep banget. Tapi perasaan ada suara lain yang masuk ya, yang harusnya nggak masuk gitu. Oh, banyak banget tadi kayak serangga kecil. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat secara gambaran besarnya, BBRI ini per semester 1 tahun 2024 itu masih mencatatkan kenaikan laba. Kenaikannya itu sekitar 1, berapa nih? Sekitar 1,6 atau 1,8% gitu. Aku lupa. Nah, kalau dibandingkan sama periode sebelumnya emang mengalami perlambatan, cuman menurutku sendiri ini bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan karena ya emang ada siklusnya gitu, mungkin ada siklusnya. Gitu. Justru kalau aku melihatnya ya malah ini jadi peluang nih bagi kita buat bisa tipis-tipis untuk masuk gitu. Berarti menurut Mas Alven ini adalah sebuah peluang gitu ya? Iya, peluang. Pernah mulai saham BRI nggak? Waduh, kalau BRI sih pernahnya ngelirik doang gitu. Ngelirik doang, nah mungkin ini bisa jadi pilihan, salah satu pilihan di tahun ini gitu. Apalagi ada potongan yang cukup signifikan gitu kan. Iya, berarti kayak dulu waktu zaman COVID itu kan BRI juga turun banget ya. Nah, waktu kelar COVID tiba-tiba bener-bener boom.
Berarti BRI kedepannya mungkin bakal kayak waktu ngulang COVID lagi atau gimana tuh? Ya kalau secara outlook jangka panjang emang BRI ini masih menarik gitu. Apalagi meskipun yang perlu digarisbawahi juga. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang masih belum atau kurang tahu sama perbankan, ada istilah NPL atau non-performing loan. Jadi intinya NPL itu adalah kredit macet yang ada gitu. Jadi NPL, nah NPL-nya BRI ini sebenarnya terjadi penurunan per semester 1 kemarin gitu. Sekitar ada penurunan meski penurunannya nggak cukup signifikan, cuman dia ada penurunan. Artinya secara gambaran bisnis BRI ini risikonya cukup rendah gitu karena ada penurunan NPL. Apalagi kan kalau kita lihat sebenarnya dari nasabahnya BRI ini kebanyakan BRI main di sektor UMKM gitu kan. Yang mana ini mungkin cukup berpengaruh gitu dari kebijakan BRI gitu. Meski growth labanya turun gitu ya Kak, dari 6,3 triliun sampai jadi 3,1 triliun gitu ya Kak. Tapi emang secara kinerja ini BRI itu memang masih menghasilkan kinerja yang baik gitu ya? Masih menghasilkan. Sama tadi yang udah sempat disinggung, kan kalau tahun 2020 BRI sempat turun kan? Iya. Sempat turun signifikan. Nah, kemarin itu penurunannya tuh sempat kayak penurunan mirip-mirip di tahun 2020. Nah, kalau menurutku sendiri kesempatan kan, makanya kita bisa beli kinerja perusahaan di tahun 2024 dengan harga di tahun 2020. Nah, mantap banget tuh. Berarti emang udah sangat amat lampu hijau tuh teman-teman. Dan bisa banget dilirik sedikit. Bisa dijadiin watchlist dengan analisis lebih lanjut. Gitu. Nah iya, harus dianalisis sendiri juga ya, jangan langsung FOMO. FOMO beli, nah itu jangan. Jelek. Oke, kemudian karena BRI kita udah bahas, itu lanjut yang kedua itu yang narik perhatian aku tuh tadi soal ASI. Oke, Astra Internasional tuh. Salah satu perusahaan gede di Indonesia ini. Oke. Karena ASI itu kan turun tuh dari 21% dan 9% dari titik tertinggi pada tahun ini gitu. Menurut kakak tuh tentang ASI ini apa penyebabnya kenapa bisa turun gitu? Padahal mengingat laporan keuangannya tuh baik-baik aja gitu. Nah oke. Kalau dari Astra ini sendiri, emang turunnya cukup dalam. Yeah. Bahkan dari titik tertinggi di tahun ini sampai titik terendahnya itu sekitar 21% dan sekarang masih ada di sekitar 9% kalau dari tertinggi. Nah, penyebabnya sebenarnya gini, yang perlu dipahami dari perusahaan Astra ini, dia kan merupakan holding company, jadi dia punya banyak anak perusahaan. Beberapa segmen usahanya seperti yang di highlight itu dari segmen konstruksi alat berat dan sebagainya yang itu dipegang sama United Tractor, JLTR, sama dari segmen otomotif. Nah itu tahun ini mengalami penurunan gitu. Kenapa tuh penurunannya tuh? Nah penurunannya sebenarnya gini, kalau dari segmen mobil sendiri mungkin lebih ke daya beli masyarakat aja yang menurun gitu. Karena mobil listrik juga ya? Ya, nah itu salah satu isu yang terbaru yang masuk karena emang dari kan sekarang kita tahu kan bahwa lagi gencar-gencarnya green economic atau hilirisasi dengan mobil listrik. Nah, banyak beberapa produsen asing dari Cina sama dari Korea seperti video itu masuk ke pasar Indonesia dan jual mobil listrik. Nah, itu jadi sentimen tanda kutip cukup negatif bagi Astra. Takutnya nanti misalnya mereka masuk bisa mengambil market share-nya Astra di bidang otomotif gitu. Cukup itu juga ya, cukup menyerang banget itu ya. Cukup menyerang. Terus yang tadi dari UNDR. Nah, UNDR kalau kita bedah sebenarnya bisnisnya tuh banyaknya lebih ke penjualan alat berat merek Komatsu. Baru tahu aku. Jadi misalnya lihat di jalan dengan Komatsu itu yang jual UNDR. Nah, merek Komatsu ini tahun ini tuh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu penurunannya. Nah, kenapa itu kalau yang Komatsu itu? Oke. Penurunannya sebenarnya gara-gara gini. Kalau kita tarik garis ke belakang di tahun lalu sekitar tahun 2021 2022 itu atau sampai 2023 mungkin itu kan ada ini kan commodity boom yang mana banyak harga-harga komoditas seperti batu bara, minyak dan lain-lainnya itu mengalami peningkatan. Otomatis kan banyak yang buka tambang-tambang baru, terus smelter baru dan lain-lainnya yang membutuhkan alat berat. Nah di situ yang menyebabkan
tahun-tahun terakhir penjualannya UNTR tuh naik signifikan. Oh, Naik gitu signifikan. ya. Pas sekarang udah normal lagi, hitungannya udah normal. Nah, turunnya juga signifikan gitu. Oh gitu ya, jadi Iya. emang trennya gitu Emang ya. tren. Trennya emang berpola gitu ya. Nah, kalau yang perlu diperhatiin, kalau lagi ada penurunan saham ini, kita perlu tahu apakah penurunan itu bersifat sementara atau tidak gitu yang perlu kita garis bawahi. Misalnya, kalau kita lihat dari Astra ini, mungkin penurunannya karena emang siklikal juga kan bisnisnya yang UNTR ini gitu. Jadi ya cukup wajar lah kalau mengalami penurunan karena emang harga batubara dan lainnya udah mulai kembali normal lagi sekarang gitu. Berarti bukan sesuatu hal yang membahayakan banget ya. Yes. Oke, berarti menurut Mas Alven nih saham ASI ini apakah sebuah peluang yang baik atau bukan? Ini peluang cukup menarik ya, sama mengingat dividennya. Nah, ASI ini ngomongin dividen. Menggoda Ya. banget tuh. Kalau dilihat Astra ini tuh punya dividen yield, misalnya pakai harga sekarang tuh udah yieldnya udah cukup tinggi gitu, bisa sekitar berapa? Coba kita cek dulu dari Astra. Mungkin dividennya sekitar 10%-an gitu. Dari Di harga kalau pakai harga sekarang. Gitu, sekitar lumayan 10%-an. juga ya. Sangat amat lumayan ini ya kalau itu. buat investasi jangka panjang. Kapan lagi kan dapat langsung dividen 10%. Sama ini apalagi untuk saat ini kan dari dividen yang 10% ini masih ada juga peluang dari Astra ini untuk mengalami kenaikan harga. Artinya selain dari dividen juga kita bisa juga dapat dari capital gain gitu. Bayangin 150 juta taruh Astra. 15 juta per tahun nggak ngapa-ngapain. Legit. Amat menggoda. Dividen yieldnya tinggi ya, ini sih yang menarik. Apalagi kalau ini sebenarnya agak telat ya kita buat podcast ini karena kalau misalnya kita buat lebih awal ini kita ngomongin ASI mungkin waktu di harga sekitar 4 ribuan. Oh iya, aku pernah tahu itu masih rame-rame banget itu di Twitter gitu. Di Bahas Twitter di ASI. mana-mana ASI turun gitu kan. Iya. Sekarang harganya udah sampai di sekitar harga 5 ribuan. Nah tuh Telat 1000 nih. bayangin aja kalau dari kita beli di sekitar harga 4 ribuan gitu. Menurutku emang peluang yang sangat amat menggoda ya. Itu ASI. Nextnya Telkom gimana? Oh iya, yang ketiga itu Telkom ya. Nah, Telkom ini tuh kan menurutku emang kalau dari jaringannya tuh agak-agak mahal ya. Ya, Nah, terus kita tahu juga Telkom ini turun dari 34% dan 25% dari titik tertinggi pada tahun ini. Ternyata lebih besar dari ASI ya. Wow. Nah, menurut Mas Alven sendiri itu penyebabnya kenapa tuh? Kenapa Telkom bisa turun yang lumayan signifikan gitu? Oke, kalau Telkom ini kembali lagi seperti apa penyebabnya itu seperti mirip-mirip sama yang tadi awal-awal BRI. Kalau Telkom lebih ke ada kenaikan beban gitu. Jadi ada kenaikan beban seperti biaya operasional, depresiasi dan amortisasinya tuh gede, itu masih lebih gede gitu, sama dari biaya beban karyawannya juga gitu, gede-gede gitu. Ini untuk Telkom ya gitu. Nah, Telkom ini juga sebenarnya kalau ngomongin ya secara historis ini cukup menarik. Karena misalnya teman-teman ngecek Telkom dari tahun 2015 itu harganya mentok-mentok turunnya di sekitar harga 2.500-an. Rendah banget tuh berarti. Rendah banget. Nah, kemarin tuh sempat berapa nih? Coba kita cek. Kemarin tuh sempat nyentuh di sempat nyentuh di 2.700-an. Nah, Udah hampir hampir banget tuh. tipis-tipis lah. Tipis banget itu. Nah, gitu. Nah, Itu tapi peluang sih. Gimana? Tetap peluang atau akan memang kehancuran Telkom nih? Kehancuran Telkom. Ngeri banget rasanya. Oke. Kalau dari outlooknya sendiri untuk Telkom ini kan salah satu perusahaan besar ya di Indonesia, yang pasarnya juga besar gitu. Dan juga kalau dilihat secara outlook sebenarnya masih cukup bertumbuh untuk Telkom ini. Kita lihat secara tahunan ya untuk Telkom. Nah,
Telkom ini sendiri kalau secara tahunan sebenarnya labanya masih naik. Mungkin kenaikannya nggak bisa signifikan ya kayak perusahaan-perusahaan lain kayak misalnya BRI atau yang lain itu. Kenaikannya mungkin kalau aku lihat dari tahun 2020 ini kenaikannya sekitar berapa? 11%-an, 19% cukup tinggi kalau dari kenaikannya. Kenaikan lumayan income-nya itu, net income itu tinggi. Nah, itu. Oh, berarti memang sahamnya itu ya sebuah saham besar gitu ya. Mengingat Telkom itu besar dan punya brand image yang kuat itu memang sudah bisa dipercaya berarti artinya. Ya, benar sekali. Mungkin kalau orang awam melihatnya, mungkin kita bicara sebagai investor awam aja ya. Oke. Itu mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang itu. Cuman kalau memang teman-teman nih, terutama kalau misalnya emang mau invest untuk jangka panjang ataupun dalam jumlah modal yang besar, perlu lagi namanya evaluasi kayak ini. Oh iya, harus dievaluasi ya. Nah, kayak misalnya kita saat ini, kita kan ada misalnya aku sendiri megang BBRI, Iya. turun, aku coba cari tahu kira-kira ini turunnya penyebabnya karena apa? Apakah penyebabnya ini berpengaruh dalam jangka panjang atau emang cuman dalam jangka pendek doang saat ini gitu? Kalau emang cuman berpengaruh saat ini doang, nah itu kesempatan ketika saatnya turun kita bisa hajar di situ. Oh, kalau memang jangka panjang itu berarti bukan sebuah kesempatan ya? Ya, kesempitan. Kesempitan bagi cuan kita. Waduh. Itu soalnya ini kalau jangka panjang takutnya misalnya pertama dari misalnya prospek bisnisnya udah kurang meyakinkan untuk masa depan, terus pertumbuhannya udah mulai berkurang atau udah mulai mengalami kinerja yang buruk, nah itu bisa kita waspadai gitu. Okay. Dari perusahaan gitu. Berarti menurut Mas Alven nih saham Telkom ini juga sebuah peluang yang besar gitu ya untuk kita sekarang ini. Telkom cukup menarik, tapi masih perlu di analisis lebih lanjut dulu. Kalau untuk sampai misalnya dalam jangka-jangka yang panjang masih perlu dianalisis dulu. Tapi kalau untuk saat ini masih cukup menarik karena lagi diskon besar-besaran gitu. Diobral. Oh iya, lagi obral spesial. Gede banget tuh. Iya. Nah, gitu. berarti ini beberapa saham-saham yang memang peluangnya cukup menarik gitu. Kapan lagi kita bisa beli saham di tahun 2024 ini dengan kinerja 2024 dengan harga pada tahun sekitar 2020-an. Udah diskon besar-besaran diobral, pastinya buy or sell jawabannya adalah buy. Nah gitu. Itu yang menarik. Oke, sekali lagi poin-poin yang kita bahas di sini masih gambaran besarnya, masih kulit-kulitnya aja. Nanti kalau misalnya teman-teman memang mau investasi lebih lanjut atau mau masuk untuk jangka panjang atau duit yang lebih gede, bisa melakukan analisis sendiri karena ya tadi seperti disinggung ya, jangan FOMO. Jangan pernah FOMO guys. Nanti sekali dengar orang podcast atau sekali dengar lihat berita apa langsung buy. Nah itu jangan sampai seperti itu. Padahal nontonnya 1 bulan kemudian ya udah telat banget tuh. Ya disclaimer ini kita take syuting bulan 9 tanggal 13 Iya, 13 September 2024. Ya misalnya kalian lihat tahun depan harganya udah tinggi-tingginya, nah itu jangan salahin kita. Ya kita angkat tangan. Udah disclaimer di awal gitu. Oke, jadi gimana dari Sevin sendiri? Kalau kira-kira nih bakal gimana ngelola portfolionya nanti untuk kalau menurutku sih dari dulu emang aku udah ngelirik banget nih soal ASI tuh. Karena banyak yang bilang laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, dan segala halnya tuh bagus, cuman emang harganya itu turun ternyata memang karena beberapa tadi udah dibahas di singgung-singgung otomotif dan sebagainya, itu ada UNTR juga. Ternyata di situ jadi kubangannya gitu. Jadi menurutku mungkin kedepannya aku juga bakal menganalisis lebih dalam lagi gitu untuk saham ASI sendiri gitu. Benar sekali. Oke, buat teman-teman juga yang misalnya mau ikut investasi atau apapun itu, jangan lupa melakukan analisis sendiri karena itu sangat penting buat teman-teman, buat confidence-nya teman-teman. Betul. Misalnya cuma dengar gini kan, teman-teman masih belum paham kan, paham kira-kira mau ambil apa nih, dengar A, dengar B, dengar C, nah kok gini gitu, nah bingung sendiri. Karena satu opini satu orang biasanya beda opini guys, ingat. Oke. Segmen ngerti, udah kita cukupkan? Cukup sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Oke, kita jalan dulu hari. Oh iya.
Di channel baru Grow Oke, Festival. Grow Festival. Jadi kita Grow Gather. Oke. 1, 2, 3. Grow Gather. We grow together.